Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam selalu tercurahkan pahala yang atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah susah payah memperjuangkan agama kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Dailami Asmar dari jurusan Manajemen Dakwah D semester 3. Adapun video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas administrasi perkantoran yang bertema membuat surat dan lipatan surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis berasal dari salah satu pihak yang ditunjuk kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan informasi. Informasi itu bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat adalah salah satu alat komunikasi tertulis untuk mengadakan hubungan baik dengan pihak lain. Berikutnya ada jenis-jenis surat. Yang pertama ada surat pribadi, yang merupakan jenis surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Jenis surat ini ditulis menggunakan bahasa tidak baku. Yang kedua ada surat dinas, merupakan surat resmi yang dibuat serta dikeluarkan oleh instansi ataupun lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk berbagai keperluan dinas. Berikutnya ada surat niaga, yang mana merupakan surat yang dibuat oleh perusahaan maupun perorangan untuk tujuan bisnis ataupun perdagangan. Yang keempat yaitu ada surat resmi, merupakan surat yang dibuat serta dipergunakan untuk kepentingan yang sifatnya resmi. Penulisan surat resmi bisa dilakukan oleh instansi, perseorangan, lembaga, serta organisasi. Berikutnya ada bagian-bagian surat dan fungsinya, yang mana setiap surat memiliki bagian dan masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda, yang mana letak bagian surat tersebut tergantung pada bentuk tubuh surat yang dipakai. Apabila penulisan menggunakan bentuk tubuh yang bentuk lurus, maka letak atau bagian-bagiannya akan berbeda dengan penulis yang memakai bentuk tubuh lekuk. Yang pada dasarnya surat resmi dan surat bisnis memiliki bagian-bagian surat seperti berikut ini. Yang pertama ada kepala surat, yang mana setiap surat resmi biasa memiliki kepala surat. Kepala surat ini digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat tersebut, yang mana di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. Yang kedua ada nomor surat, yang mana setiap surat resmi atau surat dinas yang keluarnya biasanya disertakan nomor surat. Pada nomor surat sering menggunakan kode tertentu. Nomor surat memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Yang kedua sebagai alat ukur untuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan surat atau periode tertentu. Yang ketiga ada memudahkan mencari surat apabila dibutuhkan kembali. Yang selanjutnya mengetahui jumlah surat keluar masuk dan periode tertentu. Dan berikutnya ada sebagai referensi bila diperlukan. Berikutnya yaitu yang ketiga tanggal surat, yang mana dalam surat resmi penulisan tanggal tidak perlu didahului nama tempat atau kota karena nama itu telah tercantum pada kepala surat. Yang mana berbeda dengan surat pribadi yang perlu dicantumkan nama, tempat, atau kota surat itu ditulis. Tanggal, bulan, dan tahun harus ditulis lengkap dan di belakang angka tahun diberi titik. Yang mana untuk fungsi tanggal surat sendiri yaitu sebagai referensi dan alat pemberi informasi tentang waktu dan kapan surat itu dibuat. Yang keempat ada lampiran. Surat yang melampirkan suatu, misalnya proposal, kwitansi, akte notaris, dan lain sebagainya. Dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Yang kelima
ada hal atau perihal surat, yang mana setiap surat resmi selalu mencantumkan pokok atau inti surat tersebut yang lazim disebut hal atau perihal. Dengan membaca hal atau perihal yang ada dalam surat, pembaca akan langsung mengetahui apa yang akan dibicarakan di dalam surat tersebut. Untuk penulisan perihal lebih baik singkat asal cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca surat dengan lengkap. Yang keenam, ada alamat surat. Pada umumnya, alamat surat terdiri dari dua macam, yaitu alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada surat itu sendiri. Dalam penulisan alamat surat, sebaiknya disebutkan nama orang yang dituju dan di depan nama tersebut dicantumkan sebutan bapak, ibu, atau saudara, tergantung kepada siapa surat itu dikirim. Namun bila pengiriman tersebut menyebut secara resmi dengan jabatan atau gelar akademis, maka ditulis tanpa didahului bapak, ibu, atau saudara. Yang ketujuh, ada salam pembuka, yang mana dalam salam pembuka surat merupakan tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai atau membaca isi surat tersebut. Yang mana contoh salam pembuka yang biasa dipakai yaitu dengan hormat, atau bisa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi salam sejahtera atau salam hormat. Yang kedelapan, ada isi surat. Isi surat terdiri alena pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Yang mana alinea pembuka adalah pengantar ke isi surat yang sesungguhnya, yang mana alinea pembuka berfungsi untuk menarik pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Dan selanjutnya ada isi surat. Isi surat yang sesungguhnya memuat suatu informasi yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Isi tersebut bisa berupa laporan, pemberitahuan, pernyataan, dan lain-lain. Yang mana dalam penulisan isi surat hendaknya ditulis secara singkat dan jelas sehingga menghindarkan dari salah satu tafsir dan menjadi efisien. Yang mana hindari penulisan kata atau istilah yang tidak lazim dan yang susah dipahami oleh penerima, yang dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran surat tidak tercapai. Selanjutnya ada alinea penutup. Alinea penutup adalah simpulan dari isi surat tersebut. Biasanya alinea penutup berisi harapan penulis atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Alinea penutup menandakan pembicaraan telah selesai. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Atau bisa jadi, besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan untuk ini kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, ada salam penutup. Salam penutup terdapat di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contohnya, salam penutup hormat kami, salam kami, atau bisa jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-10 ada nama organisasi atau lembaga, yang mana biasanya nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. Yang ke-11 ada nama dan tanda tangan penanggung jawab, yang mana surat ditandatangani oleh pejabat atau yang berhak atau yang berwenang. Nama dan tanda tangan penanggung jawab berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Yang ke-12 ada tebusan. Tebusan surat atau tindisan dikirimkan ke instansi lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tebusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tebusan atau tindasan atau distribusi kepada, contohnya ke Menteri Agama, Wali Kota, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis lipatan surat. Yang pertama ada lipatan baku atau standar fold. Lipatan kertas jenis baku adalah lipatan surat yang paling umum dipakai atau digunakan. Cara melipatnya, kertas dibagi menjadi 3 bagian sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Lalu dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3 semuanya di arah bagian kedua. Yang kedua ada lipatan setengah baku atau semi standard fold, yang mana lipatan kertas surat jenis setengah baku adalah variasi dari lipatan surat bentuk baku. Perbedaan terletak pada bagian lipatan atasnya saja. Cara melipat kertas dibagi 3 bagian, 2 bagian sama besar dan 1 bagian lebih kecil. Kemudian kertas dilipat.
Yang ketiga ada lipatan akordeon atau akordeon fold, yang mana lipatan surat jenis akordeon adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Cara melipatnya ialah kertas dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Kemudian bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Yang keempat ada lipatan semi akordeon. Semi akordeon fold. Lipatan surat jenis semi akordeon adalah variasi lain dari lipatan surat bentuk baku. Cara melipat kertasnya ialah kertas dibagi 3 bagian. Bagian 1 dan 2 sama besar dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Yang kelima ada lipatan tunggal atau single fold, yang mana lipatan kertas jenis tunggal adalah lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat, karena hanya dengan membagi kertas surat menjadi 2 bagian yang sama panjang kemudian dilipat. Cara melipatnya kertas dibagi 2 bagian sama besar lalu dilipat. Yang ke-6 ada lipatan ganda atau parallel double fold, yang mana lipatan kertas surat jenis ganda juga adalah jenis lipatan yang mudah dibuat karena hanya meneruskan lipatan sekali lagi setelah lipatan tunggal. Cara melipatnya kertas dibagi 2 sama besar kemudian dilipat, atau lipatan ke-1 dibagi 2 bagian besar kemudian dilipat ke lipatan 2. Yang ketujuh ada lipatan Prancis atau French fold, yang mana lipatan kertas jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga, tetapi sekarang banyak surat-surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas surat yang semula merupakan lipatan kertas surat yang digunakan oleh raja dan kaum bangsawan Eropa tersebut. Cara melipatnya kertas dibagi 2 sama besar kemudian dilipat ke lipatan 1. Lipatan 1 dilipat kembali bersama sehingga menghasilkan lipatan kedua. Yang ke-8 ada lipatan baron atau barionel fold, yang mana lipatan surat jenis baron sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul yang panjang, karena panjang lipatan ini melebihi sampul atau amplop ukuran pendek. Cara melipatnya ialah kertas dibagi 2 sama besar kemudian dilipat ke lipatan 1. Kemudian lipatan 1 dibagi 3 sama besar, bagian 1, 2, dan 3. Bagian 1 dilipat ke kiri dan bagian 2 dilipat ke kanan. Mungkin sekian dan terima kasih materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.